Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di podcast Umsida Menyapa bersama saya Dia Kesuma. Pada hari ini, teman-teman kita semua sudah mendengar kabar duka yang datangnya dari Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo, yaitu runtuhnya pondok pesantren pada tanggal 29 September tahun 2025 di hari Senin. Nah, setelah diadakannya konferensi pers oleh Basarnas, maka didapatkan data 61 jenazah, 8 body part, dan juga 104 siswa ataupun santri yang selamat. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin bertanya lebih lanjut gitu ya. Umsida langsung merespon kejadian tersebut dengan menurunkan tim dari Bramasgana Umsida. Pada kali ini kita langsung undang saja Syafna dan juga Bapak Ghazali Rusyid Afandi dari tim Bramasgana Umsida. Selamat pagi Syafna dan Pak Ghazali. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat ya Pak kabarnya? Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita pada hari ini mau membahas tentang kemarin ya kejadian pasca kejadian Pondok Pesantren Al-Khozini gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman dari Umsida banyak yang belum tahu apa sih Bramasgana itu. Mungkin dari Syafna selaku sekretaris Bramasgana dan juga koordinator lapangan boleh menjelaskan tentang Bramasgana Umsida agar teman-teman lebih mengenal tentang Bramasgana Umsida. Ya, baik. Oke, jadi Bramasgana Umsida itu memiliki kepanjangan dia Brigadir Relawan Mahasiswa Tanggap Bencana Umsida gitu. Dan Bramasgana Umsida ini terbentuk 1 tahun ini. Jadi ini merupakan respon pertama kami langsung di lokasi begitu. Dan di Bramasgana ini nggak hanya ada 1 bidang ya, tapi ada 6 bidang. Apa saja Pak Ghazali untuk 6 bidang itu? 6 bidang itu ya, ada yang pertama itu terkait dengan mitigasi dan kesiapsiagaan dan kerjasama, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah psikososial dan pendidikan kedaruratan begitu. Yang ketiga itu adalah tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan yang keempat itu adalah logistik dan dapur umum. Kemudian kelima itu adalah layanan kesehatan dan kedaruratan, serta yang keenam itu adalah dokumentasi dan humas. Nah, semua itu akan bekerja gitu ya, terjun di lapangan ketika terjadi bencana gitu. Ada berbagai macam itu ceritanya. Baik, berarti memang fokusnya di tanggap bencana gitu ya. Kita merespon dengan tim Bramasgana Umsida. Nah, itu tadi kan berarti setahun ya atau belum setahun bahkan ya. Nah, itu kalau boleh tahu apakah sebelumnya memang belum pernah ada gitu ya dari Umsida ketika ada tanggapan bencana di wilayah-wilayah lain seperti itu? Oke, sebenarnya awal atau asal usul begitu ceritanya ya. Bramasgana Umsida ini kan memang dari beberapa respon yang sudah kita lakukan begitu. Perwakilan dari Umsida biasanya kita ngajak teman-teman psikologi sehingga kita fokus pada psikososial awalnya begitu. Itu sudah kita pernah lakukan sebelum-sebelumnya, mulai dari Pacitan, bencana banjir di Pacitan begitu, kemudian gempa bumi di Lombok dan NTB begitu, kita terjun ke sana selama 1 bulan begitu. Kemudian di Palu juga kita terjun ke sana. Di sana ada likuifaksi, ada tsunami, dan bahkan banjir juga di puncak itu kalau teman-teman lebih dalam ke Palu saat itu begitu. Kemudian yang keempat itu di Cianjur begitu. Kelima itu ke Semeru, kita juga merespon saat terjadinya erupsi Semeru, terutama di Lumajang. Kita datang ke sana, kita memberikan respon selama 1 bulan penuh terkait dengan psikososial. Dan yang saat ini kita kemarin terjun di Pondok Pesantren Al-Khozini begitu. Sebenarnya sudah lama, cuman terbentuknya ini baru 1 tahun ini. Kenapa? Karena memang di kampus perlu ada semacam yang menaungi gitu, dan itu memang instruksi dari Kementerian Pendidikan gitu ya, Kemenristek Dikti itu. Kemudian kita diminta untuk membuat satgas begitu, salah satunya adalah satgas kebencanaan begitu, makanya kita bentuk ini begitu. Oke, berarti sebenarnya dari Umsida sendiri sudah beberapa kali gitu ya Pak ya, dan sudah. Itu berarti kalau boleh tahu di tahun berapa, apakah baru tahun lalu 2024 atau di tahun-tahun sebelumnya juga? Ya, sejak tahun sebelum-sebelumnya, bahkan NTB Palu itu kan tahun-tahun yang lama gitu ya, beberapa tahun yang lalu sebelum sebelum COVID begitu, kita sudah terjun. COVID, Pak, ya. Kita sudah terjun begitu. Kita ngajak teman-teman begitu, kita
di sana merespon terutama kaitannya dengan psikososial begitu. Kemudian kita juga didampingi oleh dosen-dosen yang juga psikolog begitu untuk mendampingi kegiatan di sana, respon di sana begitu. Sehingga memang ini tidak kemudian ujuk-ujuk ada begitu, ada kejadian ponpes ini kemudian ada enggak, tetapi sebelum itu bahkan ketika kemarin ya Sevna ya, ketika pertama kali dilantik kemudian ada kejadian ini, kita langsung gimana ini, kita harus respon. Teman-teman alhamdulillah tanggap sekali tentang hal ini begitu. Gitu. Oh ya, dan kemarin waktu Fortama itu juga ada pengenalan ya dari tim Pramastgana Umsida. Oke. Nah, kan teman-teman udah mengenal nih ya sekiranya Pramastgana itu seperti apa, dan juga tadi ada beberapa bidang gitu ya terkait yang ada di Pramastgana. Baik, langsung saja kita membahas tentang kejadian dan juga kondisi pasca kejadian di Ponpes Al-Husini kemarin. Mungkin dari Kak Syafna bisa menjelaskan ketika mendengar kabar tersebut, tindakan ataupun respon apa yang diambil pertama oleh tim Pramastgana Umsida. Oke, jadi kami respon ke TKP, ke lokasi itu di bawah naungan MDMC Sidoarjo gitu. Jadi Umsida itu diundang untuk melakukan koordinasi, sehingga kami sebagai tim Satgas Tanggap Bencana ini diberikan amanah untuk bisa langsung turun dan berkoordinasi dengan MDMC Sidoarjo dan PDM Sidoarjo begitu. Dan juga ada beberapa instansi lain yang ada di dalamnya begitu. Terus setelah itu kami melakukan asesmen awal ke lokasi begitu. Di situ kami tetap bersama dengan MDMC, PDM dan lain sebagainya. Kemudian kami berkoordinasi dengan Basarnas juga yang ada di lokasi. Kemudian berkoordinasi juga dengan Dinkes dan Kemensos RI begitu. Kami di sini melakukan koordinasi tentang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan terkait pendampingan psikososial yang ada di tempat pengungsian atau penampungan di sekitar lokasi TKP. Gitu. Oke, berarti memang fokusnya di psikososial ya kemarin ya. Karena kita melihat memang kenapa di psikososial itu, karena ketika asesmen awal dilakukan, tim kita nggak mungkin kita terjunkan untuk pencarian dan evakuasi tidak gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa ada satu sisi yang itu butuh penanganan, yakni psikososial. Kenapa? Karena di sana banyak keluarga ya. Itu banyak keluarga yang datang, kemudian mereka memang mengalami ini ya, kecemasan dan sebagainya, dan itu butuh respon secara menggunakan konsep psikososial begitu. Oke, nah kejadiannya kan di hari Senin nih Kak. Kalau boleh tahu tim Pramastgana Umsida ini melakukan koordinasi dan juga turun ke TKP itu di hari apa, dan tindakannya mungkin apa saja ketika di TKP? Oke, jadi kami melakukan koordinasi awal dengan MDMC Sidoarjo dan PDM tadi itu di hari Selasa pagi begitu. Setelah kami melakukan koordinasi, setelah itu beberapa orang dari tim kami itu melakukan asesmen awal ke lokasi. Setelah itu kami melakukan koordinasi dengan Basarnas, kemudian dengan Dinkes dan Kemensos begitu. Setelah melakukan asesmen awal, kami berkoordinasi pada hari Rabu itu tim kami sudah siap untuk langsung terjun melakukan psikososial ke lokasi pengungsian atau penampungan, karena memang kita saat itu difokuskan untuk di area tersebut. Karena kan memang di situ banyak sekali ya orang tua korban dan keluarga korban yang lain yang kami lihat berdasarkan asesmen awalnya itu sangat membutuhkan tim dari psikososial gitu, dampingan melalui psikososial. Betul ya. Iya betul. Ya, kan Kemensos juga melakukan membuka itu ya, LDP ya, klaster LDP. LDP itu apa Pak? LDP itu singkatan dari layanan dukungan psikososial begitu. Karena memang fokus utamanya itu adalah bagaimana kita memberikan dukungan psikososial kepada keluarga korban begitu. Itu yang perlu kita berikan gitu ya, karena memang tadi sudah diceritakan oleh Sevna terkait dengan hal itu gitu ya. Dan konsep yang kita berikan itu kita menggunakan konsep psychological first aid gitu ya. PFA. PFA First aid, okay. Ya, pertolongan pertama
ketika terjadi kebencanaan atau terjadi problem psikologis begitu, sama halnya kayak P3K begitu ya. Karena kita nggak bisa memberikan yang lebih panjang dari itu atau lebih dalam dari itu. Kita yang pertama kali adalah PFA itu. Maka teman-teman memberikan itu kemarin ya. Nah detailnya nanti Sevna ini yang ada di lapangan begitu. Betul, sebagai koordinator lapangan mungkin bisa sedikit diceritakan kondisinya di tempat penampungan itu seperti apa tempatnya, dan mungkin ada berapa lantai dan ruang-ruangan yang dipakai gitu, mungkin bisa dijelaskan. Oke, kami melakukan respon itu dari hari Selasa itu sampai hari Jumat ya Bapak. Iya, betul. Sampai hari Jumat. Jadi di situ kami membawa tim tidak hanya dari psikologi, tapi memang kebanyakan dari psikologi karena kami memang melakukan pendampingannya di psikososial begitu ya. Untuk bagaimana kondisi yang ada di situ, itu merupakan tempat penampungan dan pengungsiannya itu merupakan ini ya, kampus ya, kampus putri begitu ya Bapak. Putri punyanya Al-Khazini gitu ya. Betul, begitu. Jadi di situ ada sekitar 4 lantai dia. 4 lantai di mana yang paling banyak digunakan untuk keluarga korban itu ada di lantai 1. Dan di situ juga ada posko dan tempatnya Kemensos, terus Dinkes dan beberapa yang lain. Dinsos juga kemarin. Itu. Jadi kalau berdasarkan apa yang ada di lokasi penampungan, itu yang ada di lokasi penampungan tidak hanya dari orang tua korban saja begitu, tapi ada beberapa keluarga lain yang ikut untuk ada di lokasi penampungan gitu dia. Jadi untuk keluarga ini berarti keluarga seperti paman atau betul. bibi gitu ya. Bahkan iya betul. Banyak sekali gitu sampai kakek-kakek datang gitu ya. Betul. Karena memberikan dukungan sosial itu sepertinya gitu ya. Lalu apakah ada anak kecil juga yang hadir kemarin? Banyak ada ya. Banyak betul. Lumayan banyak dia. Jadi orang tua korban di situ tidak merasa sendiri. Ada dukungan yang sangat erat dari keluarga-keluarga yang lain. Mereka ikut nunggu di situ, bahkan dari hari pertama waktu kejadian. Bahkan ada juga yang dari luar Jawa ya. Waktu itu ada yang dari Bali, ada dari beberapa yang lain begitu. Itu turut ikut untuk memberikan dukungan ke keluarganya yang mengalami musibah begitu. Oke, nah setelah itu dari tim Pramasgana Umsida sendiri boleh diceritakan misal interaksi dengan keluarga atau dengan tadi kan disebutkan ada anak-anak kecil ya, lalu kondisinya mereka ketika menunggu itu seperti apa gitu. Oke. Pastinya di situ suatu keadaan yang sangat bikin ini ya Pak. Iya, bikin hati sesak gitu ya. Betul banget. Jadi untuk bagaimana kami berada di lokasi pengungsian dan penampungan itu ya kami membagi beberapa tim kami itu menjadi 2 shift begitu. Satu shift itu terdiri dari sekitar 5-6 orang. Begitu juga dengan shift selanjutnya begitu. Jadi kami melakukan pendampingan asesmen awalnya itu kita langsung ke bayuan, langsung ke orangnya langsung begitu. Kami tanya, Ibu bagaimana kabarnya hari ini, apakah sudah makan, terus setelah itu juga kami sempat tanya nama, terus alamatnya. Di situ kami nggak hanya tanya sekedar itu, nggak hanya tanya sekedar untuk mencari informasi data ya Pak, tapi kami juga melakukan semacam apa ya istilahnya itu berusaha untuk mencairkan hati, berusaha untuk menyenangkan hati para keluarga korban gitu ya. Betul. Lebih ke arah karena kan itu terjadi shock gitu ya. Kejadian membuat shock seseorang. Nah, shock itu otomatis kan ada semacam kekhawatiran yang berlebihan ya. Karena anaknya belum ketemu dan sebagainya. Nah, kebutuhan psikologis itu yang coba dipenuhi oleh teman-teman begitu melalui psychological first aid tadi itu, memberikan dukungan, kemudian menyapa mereka, kemudian mendengarkan keluhan mereka begitu ya, kemudian melingkan itu menghubungkan ketika memang mereka memerlukan katakanlah kebutuhan terkait dengan makanan, terkait dengan informasi. Nah, itu yang diberikan oleh teman-teman begitu. Gitu. Jadi kondisi mereka kan sangat kalut sekali ya dia dengan menunggu kabar dari proses evakuasi itu. Dan bahkan kemarin itu ada salah satu dari keluarga korban yang dia itu sepertinya terjatuh ya, jadi sampai kakinya itu lebam, tapi nggak sempet dan nggak mau untuk diobati awalnya
Keluarga itu. Keluarga, iya. Kakinya itu sampai lebam, sampai warna ungu kebiruan gitu. Ketika kami tanya kenapa ibu kok nggak mau, nggak usah wis, nanti aja gitu. Ya dari situ kan berusaha untuk membujuk ya Pak, membujuk untuk ibu, ayo kami bantu, kami antar untuk ditangani oleh tim medis betul, gitu ya. untuk kami carikan obat, untuk bertemu dengan dokter dan lain sebagainya. Nah hal-hal yang seperti inilah yang kami lakukan di lokasi. Kami berusaha untuk benar-benar mengetahui ya apa kebutuhan mereka, apa kebutuhan keluarga korban, gak hanya dari sisi psikologisnya ya dia, tapi juga ada mungkin kebutuhan-kebutuhan lain yang mereka tuh tidak sempat dan bukan tidak sempat ya Pak, mereka nggak akan berpikir itu begitu, betul. Karena memang terlalu memang fokus pada harapan yang belum tercapai. Artinya bahwa mereka itu menunggu di antara ketidakpastian begitu ya. Itu membuat mereka sampai lupa tentang dirinya, kesehatan dirinya juga terlupakan begitu. Bahkan ada bapak yang memang dia itu ngomong mending saya nggak makan dulu begitu ya, sampai anaknya ditemukan dan semacam itu. Itu kan bagian dari sesuatu yang yang perlu diberikan dukungan ya, artinya bahwa meskipun mereka dalam kondisi seperti itu, maka harus ada orang lain yang harus membantu mereka untuk tetap menjaga kondisi kesehatannya, psikologis dan sebagainya begitu. Baik. Setelah diceritakan sedikit gitu ya, kurang lebih saya dan mungkin teman-teman juga bisa merasakan gitu ya, kondisi di sana itu bagaimana mereka berjuang untuk mendapatkan informasi dan juga tetap berdoa dan berharap gitu ya agar dapat menemukan dan juga mendapatkan kabar baik terkait dengan anak-anaknya gitu ya. Nah tadi untuk yang anak-anak kecil mungkin untuk dari tim Prambaskana Umsida sendiri berinteraksinya lewat apa nih kalau boleh tahu? Oke, jadi kemarin kami poskonya itu di daerah di lokasi poskonya Kemensos RI. Ya gitu. Betul, kita menempati di situ ya, karena memang kami berkoordinasi dari awal dengan Kemensos. Jadi kami berpusatnya di situ, berpusat tim Bramaskananya di situ gitu. Di situ banyak banget ya anak-anak kecilnya itu. Ada yang umur bulanan kalau nggak salah ya kemarin itu. Masih bayi. Terus habis itu ada juga yang ya sudah agak besar gitu. Jadi kami melakukan ini ya, bermain bersama lah istilahnya, bermain bersama di situ bersama dengan para Kemensos juga, main permainan-permainan. Setelah itu kami juga bercanda dan lain sebagainya, agar mereka juga tidak merasa bosan dan ini ya tidak terpengaruh suasana yang haru, mengalihkan perhatian seperti itu. Betul. Biasanya kita sebut itu dengan istilah attractive activity gitu ya. Ya, memang itu salah satu bagian dari psikososial begitu yang difokuskan pada anak-anak supaya mereka secara psikologis itu tidak terlalu terbebani dengan kondisi itu. Meskipun mereka menunggu lama di sana, tetapi teman-teman itu bisa memberikan pendampingan dengan bermain gitu, mereka ngajak mereka bermain dan bercerita gitu begitu dan sebagainya, sehingga mereka juga merasa nyaman begitu ya ketika menunggu keluarganya di sana begitu. Karena mereka sebenarnya sekolah ya harusnya ya. Karena memang kejadiannya akhirnya dibawa ke lokasi begitu. Jadi benar-benar membawa keluarganya untuk ikut memberikan dukungan gitu ya kepada keluarga inti yang memang masih mencari gitu ya kabar dari anaknya. Bahkan kayaknya saya pernah dapat berita gitu ya, bahwasanya ada salah satunya anak itu dia sekolah, jadi sepupu atau keluarga korban gitu ya, dia sekolah, lalu habis sekolah itu kembali lagi ke tempat penampungan itu gitu ya. Ya, luar biasa sekali anak-anak yang masih kecil-kecil keluarga gitu ya ikut mendampingi dan juga bermain ya berarti ya dengan tim Prambaskana Umsida untuk mengalihkan perhatian anak-anak kecil ini gitu ya, daripada memikirkan terbawa iya betul dan juga ikut sedih dan juga khawatir. Kemarin juga kami sempat makan es krim bersama Bapak. Oh iya. Makan es krim bersama sama anak-anak kecil begitu. Gimana perasaan mereka setelah diberikan es krim itu? Yang pasti yang pertama senang ya. Jadi kami bawa es krim masuk ke ruangan poskonya itu. Wah,
es krim gitu. Setelah itu kami bagi di situ, kami makan bersama sambil cerita gitu. Wah, jadi interaktif gitu ya dengan iya. teman-teman, mengajak bermain lalu memberikan es krim. Ya sih, pasti anak kecil juga suka ya sama es krim ya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu pengalihan perhatian gitu untuk mereka. Selain itu mungkin bisa saya sempat dapat kabar ketika ini disebutkan berita itu ya, bahwasanya mau ada alat berat. Nah, itu ketika hari itu bagaimana kondisi di sana gitu, ketika disebutkan bahwasanya alat berat ini akan segera diturunkan dan juga proses evakuasi menggunakan alat berat. Hari Kamis itu ya sebenarnya. Iya, hari ketiga. Hari ketiga. Di saat time goldennya itu Iya, sudah habis. golden time-nya sudah golden time sudah habis begitu. Maka memang Basarnas dan BNPB itu melakukan koordinasi untuk melakukan evakuasi dan masukkan alat berat begitu. Cuma memang harus dengan persetujuan keluarga, sehingga saat itu hari Kamis pagi ya, sebelum sekitar jam 10-an, jam 9 gitu, mereka dikumpulkan di tenda Basarnas begitu untuk persetujuan begitu ya. Nah, itu kalau saya bilang itu adalah waktu yang dramatis gitu ya, yang sangat sedih begitu ya. Dan secara psikologis sangat berat bagi orang tua. Saya yakin itu. Iya. Dan memang respon dari orang tua juga bermacam-macam sekali, dan apa ya, kalau kita bilangnya tuh sudah berat ya dia, karena memang ketika sudah para orang tua sudah dipanggil ya untuk persetujuan dan lain sebagainya, itu kan mereka kembali ke tempat penampungan dan pengungsian. Di situ ini mereka sudah mulai histeris, kemudian bahkan sampai ada yang pingsan. Sampai pingsan. Iya. Saking shocknya berarti ya kondisi psikologis. Secara psikologis ya wajar ya itu terjadi begitu ya. Ketika mereka mendapatkan, sudah menunggu sudah beberapa sekian hari begitu ya, kemudian ternyata nggak ada kabar, kemudian mereka dikumpulkan untuk evakuasi alat berat itu. Pilihannya kalau nggak dilakukan itu malah semakin parah nanti ya kondisi korban maksudnya begitu ya. Sehingga ketika terakhir dideteksi ya kemarin ya, dari Basarnas deteksi memang tidak ada pergerakan, tidak ada tanda kehidupan begitu menggunakan alat tertentu begitu. Kemudian akhirnya orang tua dipanggil untuk dimintai persetujuan. Memang ada yang nggak setuju begitu, ada yang setuju, ada yang setuju, ada yang ikhlas tetapi masih sangat sedih begitu ya. Itu hal yang saya rasa hal yang wajar yang dialami oleh orang tua gitu ya, ketika memutuskan itu gitu ya. Dan bahkan yang dipanggil itu memang harus orang tua asli ya, nggak boleh perwakilan dan sebagainya begitu. Itu. Nah, saat kondisi itulah memang ya sebenarnya yang diceritakan tadi, memang ketika mereka keluar dari tenda Basarnas itu, kemudian mereka menuju ke mana, ke penampungan itu, di situ memang tampak sangat shock begitu orang tua. Dan teman-teman alhamdulillahnya gitu ya, sangat tanggap. Artinya bahwa ketika melihat kondisi itu terjadi pada orang tua korban atau pada keluarga korban, teman-teman dari Umsida dan Bermasgana ini segera menghampiri dan kemudian mendampingi mereka mulai dari tenda begitu sampai ke penampungan gitu. Kenapa? Ketika kami melakukan respon itu pun saya melihat dukungan sekecil apapun gitu ya, bahkan dibawa teman-teman menghampiri, kemudian mengantarkan mereka gitu ya, dengan menggandeng mereka, dengan memberikan air minum, ternyata itu memberikan dampak psikologis yang luar biasa. Betul. Dari yang saya alami, mungkin nanti saya bisa berceritakan itu begitu ya. Jadi ketika ada seorang orang tua, bapak-bapak begitu, kemudian keluar dari tenda dengan meneteskan air mata yang banyak begitu, karena memang sangat sedih begitu ya, ketika harus memutuskan hal itu, kita hampiri, kemudian saya saat itu memegang beliau begitu, kemudian kita tanya, tetapi kita berikan ketenangan begitu, kemudian kita beri minum begitu. Kemudian kita beri minum, setelah kita beri minum, kemudian agak lama gitu mulai reda, mulai tenang begitu. Dan ternyata beliau bercerita, untung ada orang yang membantu. Kalau saya sendirian, saya bisa stres ini mas, saya bisa gila ini, gitu.
Artinya bahwa dukungan sosial yang dilakukan oleh teman-teman itu luar biasa begitu ya. Artinya bahwa sekecil apapun yang kita bantu kepada mereka begitu, itu ternyata berdampak positif. Sangat berarti. Saya gitu berarti ya, Pak. sampai beliau ngomong kalau seandainya nih saya nggak ada yang mendampingi begini, kemungkinan saya nggak bisa cerita. Akhirnya kita coba untuk kuatkan sebelum cerita ke keluarganya, kita kuatkan begitu. Kita kuatkan bapak ini, kemudian setelah dia merasa kuat sampai dia ngomong nanti saya akan cerita ke keluarga saya tentang keputusan ini begitu. Nah, ketika sampai di keluarganya dia masih tegas. Akhirnya sudah nggak keluar air mata dan nggak ngomong apa-apa dan makan bersama dulu sama keluarganya. Makan dulu, mereka sempat makan begitu ya. Baru kemudian menginformasikan hal itu. Artinya ketika mereka dalam posisi yang sangat haru begitu ya, sangat emosional begitu, dan kemudian ada teman-teman yang memberikan dukungan ini ternyata memberikan dampak yang positif bagi keluarga. Meskipun ketika beberapa waktu setelah ketemu keluarganya makan bersama tanpa terlihat bersedih begitu, ketika beliau bercerita kemudian muncul kesedihannya lagi, itu hal yang wajar. Tetapi pada saat itulah bapak ini akan sangat kuat gitu ya, akan kuat begitu bercerita tentang kondisi yang diceritakan kepada keluarganya gitu. Dan memang harus ada penerimaan dulu gitu ya. Nah, ini yang luar biasa. Nanti mungkin Sefna dengan teman-teman itu juga mengalami hal yang sama sepertinya Sefna ya, gitu. Iya, benar sekali. Baik, mungkin tadi kan berarti bapak-bapak ya yang Bapak Ghazali dampingi gitu. Mungkin dari Kak Syafna sendiri, mungkin dari perempuan itu apakah banyak ibu-ibu yang memunculkan respon seperti apa gitu ya? Iya, memang saat beritanya itu sudah disampaikan kepada keluarga itu, banyak sekali orang tua yang ya itu tadi responnya itu sangat sedih sekali, sangat kehilangan. Betul. Itu kalau yang ada di tempat pengungsian tuh ada sekitar 5 lebih itu yang histeris dia begitu. Bahkan ya itu tadi sempat saya bilang kan ya, ada sampai yang pingsan gitu ya. Terus sampai ada yang tidak bisa mengendalikan dirinya, jadi dia tuh nangis meraung-raung sambil saya tuh menyakiti dirinya sendiri gitu. Sampai ada respon seperti itu ya. Iya, karena rasa kehilangan yang sungguh sangat besar sekali. Dia berusaha juga shock gitu ya. Dia berusaha untuk menyalurkan rasa sakitnya ya Pak ya. Dia berusaha untuk menyakiti dirinya sendiri, dia mukul kepala, dia iniin kaki ya, kayak banting-banting kakinya gitu. Dan ada juga yang dia itu diem tapi nangisnya sungguh luar biasa. Sampai kan begitu. Terus habis itu juga ada yang tidak sehisteris yang lain begitu, tapi wajahnya dan tatapan matanya sudah sangat kosong sekali. Tatapan kosong. Itu hal yang respon yang memang terjadi ketika mereka mengalami shock. Itu jelas gitu ya. Shock, khawatir, kemudian bingung begitu ya dengan kondisi itu gitu ya. Akhirnya respon itu yang muncul gitu. Betul. Ya. Jadi kami di situ, tim Beramasgana di situ langsung menyebar dia di lokasi pengungsian. Kami awalnya ditugaskan 2-3 orang ya per titik, tapi kami langsung mencari satu persatu karena langsung memang turun semua gitu langsung turun semuanya. Tidak ada kelompok lagi untuk bagian sini tapi langsung semuanya. Pokoknya kalau memang ada keluarga orang tua korban yang dilihat memang sangat membutuhkan pelukan, bantuan, pendampingan, langsung langsung harus terjun dan harus mendekati begitu. Betul. Dan alhamdulillahnya gitu ya, teman-teman respon banget gitu ya. Iya, betul. Melihat kondisi itu gitu. Ketika ada melihat yang itu dia sempat nangis yang sampai meraung-raung gitu ya. Mereka langsung duduk di sampingnya, meluk, "Ibu, ya Ibu, kami tahu seperti itu ya. Ya, kami tahu Ibu rasa sakitnya, kami tahu rasa kecewanya, kami tahu apa yang Ibu rasakan, kami juga merasakan sakitnya Ibu." Ya, di situ dia semakin semakin nangisnya semakin meraung-raung ya, semakin kencang. Kami terus melakukan pendampingan, terus kami peluk, terus kami elus-elus, kami tenangkan. Setelah beberapa saat memang tetap menangis tapi tidak sekencang yang tadi begitu, sudah mulai tenang. Setelah itu mereka sudah mulai mampu untuk bercerita rasa sakitnya. Itu bagus banget itu ya. Bagus banget itu. Gitu.
Baik, berarti memang kondisinya lumayan berat dan juga sangat beragam gitu ya respon dari keluarga. Ya. Nah, lalu apakah itu sangat-sangat luar biasa? Nah, lalu apakah kondisi tersebut berjalan 1 hari penuh di hari Kamis itu, atau ada penurunan dan mulai tenang atau bagaimana dari kondisi keluarga korban? Kalau memang yang puncaknya ya Pak, kalau ininya Kamis itu ya. Setelah diumumkan bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Betul. Setelah itu kami juga tetap melakukan di hari berikutnya ya, kami juga tetap melakukan pendampingan, kami juga melakukan istilahnya itu pendekatan juga. Jadi ketika di hari berikutnya kami tuh melihat ibu ini kemarin yang sempat menangis histeris, kami coba dekati kembali, tanya kabar, bagaimana ibu keadaannya hari ini. Dan itu di hari Jumat ya berarti ya? Iya, di hari Jumat di hari Jumat itu. Dan Masya Allah sekali, mereka sudah bisa tersenyum Bapak. Bisa tersenyum, alhamdulillah. Gitu ya. Mereka sudah mulai menerima ya kondisi. Mulai menerima. Meskipun ada penolakan tapi lebih menerima daripada sebelumnya gitu. Iya, berarti kalau yang di hari Kamis itu bisa dibilang denialnya itu di hari Kamis seperti itu ya. Dan mulai mereda sehingga di hari Jumat sudah mulai bisa menerima keadaan seperti itu. Meskipun memang itu butuh waktu yang agak lama ya, agak lama, mungkin nggak bisa 1-2 hari itu selesai begitu dengan kegiatan psikososial, tapi memang harus berjalan terus begitu, dan itu memang butuh waktu untuk menerima hal itu. Baik, berarti kan tadi disebutkan bahwasanya hari Selasa sampai hari Jumat gitu ya. Berarti untuk hari Sabtu, Ahad dan juga sampai hari ini, setelah itu apakah ada tindakan dari tim Brahmasgana Umsida atau kita stopnya di hari Jumat itu aja? Oke. Kalau untuk di lapangan, di lokasi itu kita stop hari Jumat ya. Setiap Jumat itu kita melihat kondisi sudah mulai reda, dirasa aman begitu. Dan banyak keluarga ini yang sudah sudah ke mana? Ke Polres, Polda gitu ya, ke Polda begitu, ke Rumah Bayangkara begitu, untuk menunggu di sana, menunggu identifikasi dan sebagainya begitu. Sehingga kemarin ya Sefna ya, hari Sabtu itu kita melihat kondisi ini dan kita coba untuk rapat kembali begitu, apakah kita harus tetap respon di sana atau bagaimana, kemudian kita mengambil tindakan selanjutnya. Kita berpikir begini, kalau seandainya kan sudah keluarga yang di sana mungkin sudah ada yang nangani begitu, sudah mulai reda, tapi yang hidup, yang masih yang korban yang masih hidup dan korban yang selamat itu kan juga butuh pendampingan. Apalagi mereka yang mengalami mungkin kehilangan salah satu anggota badannya barangkali begitu secara mendadak karena begitu. Ada operasi amputasi seperti ya, betul, itu menjadikan kita berpikir bahwa ini butuh pendampingan selanjutnya, butuh pendampingan lebih begitu. Itu yang coba kita pikirkan. Akhirnya kita terjun ke area situ begitu. Untuk yang terjun ini dari mahasiswa psikologi lagi atau ada pendampingan dari psikolog dari Umsida? Awalnya Sefna begitu ya, sebagai koordinator lapangan itu mengasesmen di rumah sakit di terutama di Sidoarjo begitu, kira-kira kondisi seperti apa dan sebagainya begitu. Nah, setelah itu kita koordinasi, kemudian kami Brahmasgana dan Umsida ini kan sudah ada kerjasama psikologi gitu ya, sudah ada kerjasama dengan HIMSI, terutama dengan IPK HIMSI, dengan HIMSI juga kita sudah kerjasama, sudah MOU-an begitu. Nah, dari situ kita coba ngajak teman-teman IPK HIMSI, gimana kalau seandainya teman-teman IPK HIMSI sama dosen-dosen psikologi Umsida itu memberikan pendampingan kepada korban yang masih hidup ya, dan kemudian mereka yang mengalami mungkin kehilangan anggota badannya yang harus diamputasi begitu. Nah, itu akhirnya kita kerjasama dan akhirnya dari IPK HIMSI terjun ke lapangan, ke rumah sakit begitu untuk memberikan pendampingan penguatan, terutama kita pendamping pada orang tua ya. Betul. Pada orang tuanya dulu kita dampingi secara psikologis. Kenapa? Karena orang tua yang akan berbicara kepada anaknya begitu. Karena anaknya saat itu memang nggak bisa kita melihat dan menjenguk secara langsung karena memang itu karena memang ini ya prosedur bukan dibatasi, memang prosedur dari rumah sakit memang seperti itu begitu. Sehingga kita berikan pendampingan kepada orang tua dan sebagainya begitu. Itu. Jadi kita nggak hanya melakukan pendampingan sampai hari Jumat ya, tapi untuk hari selanjutnya bahkan hingga sampai saat ini saat ya Pak. Ini juga nanti siang ini tim akan ke sana begitu ya.
mana, ke rumah sakit atau ke rumah ya. Rumah salah satu korban. Ke rumah salah satu yang korban. selamat ya berarti. Iya. Ya. Jadi nggak hanya berhenti sampai hari Jumat, tapi hari-hari selanjutnya juga kami melakukan pendampingan ke korban yang mungkin masih merasakan trauma. Betul. Untuk keluarga korban yang masih belum bisa menerima ya Pak, bagaimana kondisi anaknya begitu. Yeah. Dan juga alhamdulillahnya itu tadi ya, kerjasama dari IPK HIMSI itu sungguh luar biasa sekali. Betul. Itu sangat memberikan apa ya, istilahnya itu suatu hal yang nggak hanya akan berhenti sampai saat ini untuk bantuan pendampingannya, tapi untuk selanjutnya. Kemarin tuh sempat ini ya Pak, kalau mereka sudah tidak dirawat di rumah sakit sini, itu mereka tetap akan bisa dilakukan pendampingan secara psikologis, yang itu dengan cara dilingkan ke psikolog yang ada di daerah tersebut, begitu dia. Betul. Jadi mereka akan tetap dipantau, ditampingi dari sisi psikologisnya dengan para psikolog-psikolog yang ada di daerah mereka masing-masing, gitu. Dan bantuan materi juga ada di Realisme ya. Iya betul. Nah, Realisme juga memberikan bantuan materi. Ya kita memang nggak bisa Pramasgana berjalan sendiri, nggak bisa begitu. Kita harus bersinergis gitu. Betul. Kan yang namanya psychological facet itu yang pertama adalah look, melihat kondisi, listen, mendengarkan mereka berkeluh kesah begitu untuk memberikan ketenangan, dan yang ketiga adalah melingkan pada kebutuhan-kebutuhan mereka selanjutnya begitu. Maka itu yang dilaksanakan oleh yang Pramasgana. Dan ini ternyata secara teori memang ada begitu, dan hasil pelatihan kemarin itu hanya sekilas-sekilas begitu, ternyata dilakukan juga di lapangan begitu ya. Oh, sempat ada pelatihan juga ya. Ada pelatihannya kemarin ya, sebelum kegiatan ini, sebelum kejadian ini, teman-teman Pramasgana itu pelatihan dengan BNPB Jawa Timur ya. BPBD Jawa Timur, BPBD Jawa Timur. Biasa sekali berarti ya teman-teman, tim Pramasgana Umsida merespon dengan sangat tanggap, dan juga alhamdulillah responnya juga baik ya dari keluarga-keluarga korban gitu ya. Positif bahwasanya memang tim Pramasgana Umsida ini bermanfaat gitu ya, dan juga sangat mendukung gitu ya terkait dengan kesehatan psikologis, dan juga menenangkan gitu ya para keluarga korban, dan juga bahkan sampai pendampingan korban yang memang sudah pulang gitu ya, bahkan di rumah tetap ada pendampingan psikologis. Istilahnya kalau saya bilang itu Pramasgana berdampak begitu ya. Pramasgana berdampak. Iya, betul. Dan memang itu yang kita inginkan begitu ya. Pertama kali kita ngumumkan kita butuh relawan begitu ya, langsung teman-teman banyak daftar, saya gitu. Banyak yang masuk begitu jadinya. Antusiasme dan dari teman-teman ya, betul, Pak. Dari mahasiswa Umsida gitu ya, dari mahasiswa psikologi dan sebagainya, itu ternyata punya rasa empati yang luar biasa ketika terjadi seperti itu, sehingga banyak relawan-relawan yang kita list begitu. Itu yang kita bangga begitu ya dengan teman-teman Umsida, mahasiswa Umsida begitu ya. Gitu. Nah, kan tim Pramasgana itu sudah terbentuk gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mahasiswa setelah melihat podcast ini dan melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh tim Pramasgana Umsida terhadap bencana gitu ya. Kalau teman-teman Umsida yang lain ingin bergabung menjadi volunteer gitu, apakah bisa gitu ya? Nah, mungkin bisa Kak Syafnah menjelaskan open recruitment-nya seperti apa? Apakah memang sudah cukup atau tetap teman-teman yang lain bisa membantu gitu? Iya. Nanti tetap ada open recruitment ya Pak, setiap tahunnya. Setiap tahun kita ada recruitment gitu ya. Tapi untuk ketika ada bencana-bencana seperti ini atau bencana alam yang lainnya, itu kami tetap membuka open relawan ya Pak. Betul. Jadi seluruh mahasiswa boleh dan bisa bergabung untuk bisa melakukan respon ke bencana. Betul. Begitu ya. Karena kita kebutuhannya ada 6 klaster itu ceritanya gitu ya. Enggak hanya satu, enggak hanya psikososial sebenarnya. Ada kesehatan sebagainya gitu, makanya ada dapur juga ya tadi. Ada dapur umum begitu ya. Maka kita kemarin malah pelatihan yang Pramasgana dapur umum yang banyak gitu. Iya. Teman-teman manajemen dapur umum yang dilatih begitu. Gitu ya. Tapi yang betul-betul kan dalam hal psikososial gitu. Ternyata teman-teman bisa gitu. Makanya kan ada banyak prodi ya di Umsida ya. Macam-macam prodinya. Ada kesehatan, teknik, kemudian psikologi, pendidikan, agama gitu ya, sosial, manajemen, kemudian visi dan sebagainya gitu kan, banyak banget gitu ya. Dan itu ternyata memang diperlukan di dalam tim atau klaster-klaster ini begitu. Karena semua itu dibutuhkan begitu untuk dalam kondisi kebencanaan begitu. Lalu selain sisi psikologis, mungkin kemarin apakah ada dari tim Pramasgana yang dari tim kesehatan atau medis? Ada ya berarti. Ada. Iya, kemarin ada berapa? 2 orang ya Pak? Ya, 2 orang itu dari kesehatan, itu membantu tim dari Kemensos yang bagian kesehatan juga melakukan pengecekan
gratis kepada keluarga korban. Jadi mereka tensi darah begitu, terus ditanya kalau hanya semisal lagi pusing atau apa, itu mereka juga langsung memberikan obat, memberikan obat resep, memberikan obat ke ini ya, ditujukan ke salah satu bagian obat begitu ya. Jadi kita kemarin tuh tidak hanya dari psikososial, tapi juga ada yang dari kesehatan. Oke, berarti kalau teman-teman Umsida mau bergabung boleh menghubungi Kak Syafnah gitu ya? Oh, boleh atau sangat. Kemana nih? Ke dosen psikologi, ke Kaprodi, atau ke kemahasiswaan barangkali? Kemahasiswaan, karena kita di bawah kemahasiswaan begitu. Ya. Perlu diketahui bahwa ternyata yang terjun ini adalah teman-teman semester 5 gitu ya, semester ada yang semester 3 ya. 3, 5, kemudian ada yang 7 begitu. Nah, Mbak Syafnah ini adalah semester 5 Mas Yan, tapi dampaknya luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat ketika terjadi kebencanaan begitu. Baik. Nah, untuk menutup ini mungkin dari Pak Ghazali atau Kak Syafnah ada yang ingin memberikan saran gitu ya, atau masukan kepada pemerintah apabila ada terkait bencana seperti ini lagi. Untuk sebenarnya terkait dengan saran, saya rasa dari pemerintah sudah bagus gitu ya, artinya bahwa sangat tanggap ketika terjadi kebencanaan seperti ini begitu. Nah, itu yang penting adalah kelanjutan dari hal ini, artinya bahwa begini, anak-anak yang selamat begitu, anak yang selamat, korban-korban yang selamat begitu, itu yang perlu adanya pendampingan lebih. Entah nanti mereka yang mengalami patah tulang atau kehilangan anggota badannya, sehingga butuh fisioterapi, butuh dan sebagainya, itu sepertinya yang perlu dilakukan untuk selanjutnya begitu, tindak lanjutnya begitu. Berarti untuk tindak lanjutnya gitu ya, saran ke pemerintah gitu. Betul. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Ghazali dan juga Kak Syafnah gitu ya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan juga selanjutnya bisa bergabung dengan tim Brahmasgana Umsida. Itu baik ya. Terima kasih, saya Dia Kesuma. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brahmasgana berdampak. Gitu ya.